Selamat sore dari pantai Nusa Dua yang begitu indah dan eksklusif. Hari ini saya goes ke pantai Nusa Dua, melihat dari dekat, merasakan langsung bagaimana geliat pantai ini yang secara ofisial memang masih tutup, namun aktivitas masyarakat sudah terlihat. Masyarakat lokal, masyarakat pesisir sudah dapat menikmati pantai ini, baik itu nelayan, masyarakat lokal yang ingin mandi di laut, atau hanya sekedar jalan-jalan sore dan menyehatkan jiwa dan raga mereka. Viewers yang begitu mencintai pariwisata Bali, sebelum saya goes ke sini, saya langsung menyaksikan live di Kompas TV bagaimana di Istana Negara Dr. Raisa melaporkan langsung bahwa sidang kabinet paripurna mulai hari ini tidak lagi dilaksanakan secara virtual, namun dilaksanakan dengan langsung hadir di sebuah ruangan yang sama. Dan tentu saja berkumpulnya sekian menteri, para pembantu presiden, staf presiden, dan seluruh pihak terkait yang dianggap perlu menghadiri sebuah sidang paripurna memungkinkan. Kenapa? Karena ada istilah new normal. Sangat sederhana berpikirnya, viewers, pecinta pariwisata Bali. Sebelum ada pandemi ini, kita menyebutnya dengan normal. Bali ini begitu mensyukuri kehadiran pariwisata, kehadiran pecinta Bali, pelancong dari seluruh dunia. Bali terpilih sebagai destinasi terbaik di dunia beberapa kali, bahkan melebihi, mengungguli Paris, London, apalagi destinasi lain di Asia maupun Asia Tenggara. Itu kita sebut normal. Awal Januari mulai kita dengar Wuhan diserang oleh pandemik ini, oleh coronavirus. Lalu Maret kita rasakan semakin besar, dan akhirnya dunia melalui WHO memutuskan ini sebagai pandemik, sebagai penyakit yang menyebar di seluruh atau sebagian besar belahan dunia. Itu disebut dengan keadaan darurat. Dan negara kita, pemerintah Indonesia memutuskan sebagai darurat nasional sampai 29 Mei. Dan mohon maaf kalau saya salah, setelah 29 Mei saya belum mendengar apakah darurat nasional itu diperpanjang atau bagaimana. Namun kenyataannya memang kita masih berada dalam keadaan emergensi, darurat nasional. Kemana-mana masih ada begitu banyak prosedur tambahan yang harus dilaksanakan, termasuk dalam perjalanan-perjalanan yang begitu penting yang harus dilakukan. Karena begitu dinamisnya informasi yang masuk, begitu dinamisnya informasi dan perubahan-perubahan dalam penanganan pandemik, sehingga ada pada suatu kesimpulan, kita semua tidak tahu kapan pandemik ini berakhir. Kita sekarang masuk pada masa tidak tentu, mulai pada akhir Mei kemarin. Sudah kita dengar Bapak Presiden mengajak kita untuk berdamai dengan COVID-19. Karena kita tidak jelas, tidak tentu, namun hidup harus berjalan. Logika yang sederhana, maka dari itu muncullah istilah new normal. Karena istilahnya new normal, tentu bukan normal yang sama. Tentu untuk menunggu normal yang sama persis seperti sebelum COVID juga tidak kita ketahui. Maka dari itu adalah istilah new normal. Sebagai pelaku pariwisata, saya mempertanyakan, kenapa begitu term new normal dikenalkan, kita harus menunda memasuki new normal tersebut? Karena kenyataannya kita ada new normal. Dan baru kemarin kita menerima pengumuman bahwa 5 Juli akan ada acara Matur Piuning di Pura Besakih. Lalu perlahan dibukalah objek wisata di Bali secara perlahan. Kemudian Agustus akan mulai dibuka untuk pasar domestik dalam negeri. Dan kemudian selanjutnya September atau barangkali Oktober akan dibuka untuk wisatawan mancanegara. Suatu hal yang sebenarnya kita ingin pertanyakan kepada pengambil kebijakan daerah ini. Yang pertama, kenapa harus nunggu 5 Juli? Kenapa kita tidak cari hari baik untuk Matur Piuning di Besakih dan lalu buka? Kenapa? Yang pertama, ini adalah liburan sekolah. Keluarga lagi work from home, mereka sudah begitu lama di rumah, anak-anak liburan sekolah.
Kembali ke cerita awal saja. Pada saat Istana Negara saja rapat kabinet paripurna sudah melaksanakan new normal, apakah tidak mungkin anak-anak barangkali sebuah keluarga kecil, mereka ke Tampak Siring, ke Tanah Lot, ke Besaki, ke Tirta Gangga, ke Kute, mengisi waktu mereka, mengisi keseharian mereka dalam bentuk liburan, namun dalam era new normal. Mereka harus pakai masker, mereka harus jaga jarak, mereka harus rajin cuci tangan. Dan disambut oleh penyedia pelayanan di destinasi wisata tersebut, di Besaki, di Tanah Lot, di Tirta Gangga, di Bedugul, dimanapun, dengan protokol new normal. Orang-orang, keluarga, atau sekelompok orang yang tidak mematuhi new normal dilarang masuk. Selesai kasusnya. Harusnya dengan logika-logika sederhana seperti itu. Karena memang normal tidak tahu kapan akan tiba lagi, akan kembali kepada kehidupan kita sehari-hari. Kita masih dalam kondisi yang tidak jelas dan tidak tentu. Harusnya pariwisata Bali kembali dibuka. Kesehatan sangat perlu. Dua anak kandung negara ini, kesehatan dan ekonomi. Kesehatan sangat perlu. Maka dari itu, karena ekonomi harus diputar segera, karena jeritan-jeritan pekerja pariwisata di Bali yang luar biasa, ekonomi harus dijalankan. Dengan menjalankan ekonomi vital Bali, yaitu pariwisata, kita berharap masalah-masalah yang lebih serius di bidang ekonomi, kemanusiaan, dan juga kesehatan akan terhindar. Karena sebenarnya kesehatan dan ekonomi, keberadaan keduanya saling melengkapi. Kalau ekonomi tidak jalan, kami tidak bisa bayar BPJS. Kita tidak bisa ke dokter untuk berobat karena tidak ada dana lagi. Mohon pemerintah lebih mendalami keadaan kami, menggunakan empati, menggunakan simpati kepada kondisi pekerja pariwisata sekarang yang sebenarnya. Baru tadi pagi kami mendengar seorang JM private full modern villa di Uluwatu dicari keluarganya karena depresi berat. Dia tidak mampu mengelola persoalan pada dirinya karena dia harus menghadapi kenyataan modern villanya ditutup dan dia kehilangan pekerjaannya. Barangkali dia memikirkan pekerjaannya karena dia seorang general manager. Itu hanya salah satu contoh kecil. Saya melihat banyak keadaan di mana teman-teman kelimpungan. Masa semua harus jualan kue? Masa semua harus jualan makanan? Karena apa? Kemampuan pasar juga mulai menipis. Untuk itu, karena kita secara vital sudah tergantung pada pariwisata, buka dulu, jalani dulu. Dan kalau sudah kembali keadaan kita seperti sebelum pandemi COVID, pemerintah jangan putus-putus, jangan hanya menguapkan sekarang. Hayo kita majukan pertanian, hayo kita lindungi kebudayaan, hayo kita kombinasikan. Namun pertanian sebagai agrikultur dasar daripada kebudayaan Bali, kemudian kesenian, kerajinan, pertanian dalam arti luas menopang pariwisata. Karena untuk proses bagaimana menjadikan Bali ini tidak tergantung pariwisata, mungkin butuh waktu 20-25 tahun. Demikian curahan hati dari Pantai Nusa Dua. Selamat sore, semoga kita segera menerima kabar baik dari pemerintah. Tidak harus menunggu 5 Juli, harus segera pariwisata Bali dapat dibuka. Salam wonderful Indonesia. Om Awigena Mastu Namasidam. Semoga pikiran baik hadir dari segala penjuru.